Halo, ketemu lagi hari ini tanggal 21 Maret 2020, hari Sabtu. Buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan general untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan jika perlu informasi lebih cepat bisa lihat deskripsi di bawah. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya menggunakan kartu Rumi Oracle sebagai kartu yang pertama. Kartu yang pertama penting biasanya karena dia setting dari kira-kira cerita ini akan dibawa kemana. Kita lihat Rumi, satu kartu, diacak terlebih dahulu, ambil yang di tengah. Dan kartu yang keluar, From Nothing to Everything. Ini seperti kalau gambarnya sekilas kayak Big Bang Theory itu ya, ada memulai sesuatu yang baru dari nol, dari nggak ada, from nothing to everything. Kita lihat puisinya. Oh my friend, if you are longing to be written on, become a blank page. Hai temanku, jika kamu ingin menjadi sejarah, written on kan menjadi sejarah, menjadi cerita yang bisa dibaca oleh orang di beberapa tahun kemudian, maka jadilah blank page, jadi halaman baru. Halaman pertama masih kosong, semuanya masih kosong. Karena sebenarnya kalau kita mulai dari sesuatu berarti bukan from nothing ya, tapi dari something yang sudah kita bangun sebelumnya. Entah kenapa kartu yang keluar hari ini bicara mengenai lebih baik kita mulai dari clean slate, mulai dari awal lagi, hapus semua penilaian masa lalu, kita mulai dari awal lagi. Ini bisa kita lakukan contohnya kalau di dalam hubungan adalah ketika kita punya masalah, kita sudah melewati masalah dan kita kemudian berjanji akan bersama lagi melampaui hari-hari ke depan ya, menjalani hari-hari ke depan. Dan kita tidak ingin masalah yang lalu terulang lagi. Caranya adalah dengan mulai dari nol lagi. Kita buang sejarah masa lalu yang jelek-jelek, kita ambil yang bagus-bagusnya. Kita tahu di dalam hati pelajaran apa yang kita harus ambil, tetapi mulut dan hati dan pikiran tidak diganggu lagi dengan cerita masa lalu. Jadi tidak lagi mengungkit-ungkit masalah masa lalu karena kita anggap bahwa itu sudah solved. Case closed, titik, mulai dari hal yang baru. Ini bisa dengan orang yang sama, which is lebih susah karena kita punya pengalaman, tapi ini sangat bisa terjadi, bisa juga dengan orang lain, di mana kita tidak membawa cerita buruk masa lalu dengan pasangan yang lalu, dibawa ke dalam hubungan yang baru, supaya kita tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Oke, itu yang keluar. Kita lihat informasi berikutnya. Saya langsung ke sini, ke kartu Oracle Healing with the Angels dengan Dream Spiral Spread. Jadi kalau gambarnya seperti ini, sudah ada 9 kartu dan ini semuanya jumping, sudah menunggu. Dan kemudian advice cardnya satu dari aplikasi ini langsung diberikan. Kita lihat apa yang bisa keluar dari bacaan kali ini. Root of the situation adalah serenity. Jadi kita menerima situasi dengan legowo, dengan hati yang terbuka, ya, melihat sesuatu yang baru, penilaiannya kita minimalkan. Jadi perasaan kita yang sebenarnya adalah kita bahagia, emerging, naik ke atas, kita merasa lebih dewasa, kita merasa lebih bahagia. Jadi ini kita lihat wajah dari gambar sini, penggambarannya adalah she's happy dan dia lebih melihat ke atas dan dia not only happy ya, tetapi tampak lebih bijaksana. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita merasa bebas dulu. Kita merasa tidak ada sesuatu yang mengikat kita lagi. Kita merasa bebas, break free. Tidak ada
rantai yang membuat kita tidak bisa bergerak dan merasa terkungkung. Kita harus merasa bebas dulu, bebaskan diri dari semua pikiran buruk, dari emosi yang lalu, ya. Dan karena apa? Karena ada pengaruh dari luar, dan dari luar itu artinya mungkin dari pembimbing kita, tanda petik ya. Kalau kita lihat gambarnya memang dari yang lebih tinggi, bahwa kita mendengarkan sarannya. Sarannya buat semua adalah kan forgiveness ya. Saran itu selalu forgiveness, cinta kasih dan lain sebagainya, itu kita dengarkan. Apapun yang mereka katakan kita dengarkan, yang baik-baik. Turning point-nya, jadi kita bisa mulai berubah ketika kita mulai memaafkan situasi yang lalu. Dan possible obstacle-nya, jadi masalah yang bisa membuat ini menjadi masalah kembali adalah celebration. Artinya kita berusaha merayakan, mungkin kepada diri kita sendiri, ye kita menang, ya dia mau nurut sama kita. Atau celebration, dia seneng-seneng aja, aku yang ngalah terus. Enggak, jadi jangan berpikir siapa yang menang dan kalah, karena celebration biasanya selalu membawa konotasi kita merayakan kemenangan. Nah, di sini jangan berpikir siapa yang menang, apalagi bicara mengenai hubungan, karena sebenarnya kemenangan adalah ketika hubungan ini bisa kembali, tidak melihat siapa yang menang. Pelajarannya adalah kita secara sepenuh hati punya intensi untuk membuat hubungan ini atau apapun itu ya, termasuk diri kita dengan kita sendiri, kita dengan pekerjaan kita, intensinya adalah sesuatu yang baik. Saya mau membuat ini berhasil, saya nggak mau gagal lagi. Saya mau belajar dari masa lalu dan saya akan mulai dari nol lagi, sudah lebih paham, lebih pintar dari yang dulu, dan saya intensinya adalah memastikan ke depan semua jauh lebih baik. Langkah yang harus dibuat untuk membuat situasinya lebih baik adalah retreat. Jangan terlalu maju ke depan, jadi let it flow. Retreat itu tidak berusaha memegang kendali. Dan hasilnya adalah kita belajar dengan cara yang baru, dengan mulai dari clean slate, dari awal lagi, apakah kita akan bisa lebih baik. Satu kartu buat tambahan additionalnya adalah playfulness. Ya, lihat situasi ini, jelas kalau memperbaiki sesuatu, memperbaiki hubungan, kemudian ada masalah di masa lalu terkait hubungan atau bukan pun, ya, kita selain memaafkan diri kita, mulai dari sesuatu yang baru dan pakai sikap yang bahagia, playfulness, it will so much helpful. Oke, kita lanjut ke bacaan berikutnya. Ini hari Sabtu tanggal 21 Maret, bulan berada di Aquarius. Ya, di sini yang kita lihat bulan memang tidak membuat aspek dengan manapun, karena ini memang sederhana chartnya, so belum tentu seperti ini kan. Hubungannya dengan planet-planet majornya memang tidak terlihat hari ini, tapi nanti lebih malam dia akan bertemu dengan Merkurius ya. Dan ini karena Merkurius, Uranus dan North Node ini kan perjalanannya lebih lambat dibandingkan dengan bulan. Jadi ketika malam hari, jadi Sabtu malam, buat kita yang ada di Jakarta, kira-kira bulan mengaktifasi Merkurius yang ada di Pisces. Di sini kita belajar untuk memahami kebutuhan orang lebih banyak. Kita tidak menempatkan diri sebagai orang yang egois. Kita melihat apa yang paling penting ke depan, ya, dia trine dengan North Node. Dan di sini sextile adalah dengan Uranus. Jadi kita sendiri ingin mengubah sesuatu yang ada di diri kita untuk mencapai kebahagiaan bersama. Dan itu kita lakukan dengan intensi, dengan logika kita, dengan keinginan kita yang besar untuk mencapai sesuatu yang lebih baik ke depan. Ya, ini gambarnya seperti ini. Nah, matahari itu sejak kemarin siang itu sudah mulai masuk ke Aries. Hari ini sudah berada di 1 derajat,
ya. Dan energi matahari di Aries itu membuat kita menjadi lebih fokus pada tindakan. Kita ingin mulai sesuatu yang baru. Ya, Aries adalah zodiak pertama, jadi clean slate. Mulai sesuatu yang baru itu dilihat dari matahari yang masuk ke Aries. Dan kita lihat sebenarnya 2 hari lagi akan ada bulan baru di Aries. Jadi kalau bulan baru itu kan hitungannya kalau buat kalender dengan menghitung perjalanan sang bulan, maka 2 hari lagi itu kira-kira tanggal satunya deh, lebih kurangnya itu ada berbagai cara menghitung, tapi intinya itu adalah titik awal untuk mulai sesuatu yang baru. 2 hari lagi, tapi hari ini karena matahari sudah masuk ke Aries, energi untuk mulai sesuatu yang baru itu sudah ada. Dan kita lihat Saturnus juga sudah di 29 derajat 55 menit di Capricorn. Ini juga titik yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ketika Saturnus yang sudah 2,5 tahun berada di Capricorn akan pindah ke Aquarius. Capricorn itu energinya kita seperti ingin menekan, kita ingin memastikan semua sukses, dan untuk bisa sukses kita kan perlu mengendalikan semua berjalan dengan rapi. Kalau nggak benar kita marahin kayak orang di dalam baris berbaris. Kalau ada yang salah kita pasti marah kan, dan caranya kita memperlakukan orang yang ada di dalam barisan itu adalah dengan berteriak, memastikan sama persis. Nah, beda dengan energinya Aquarius, kita melihat ke depan, inovatif. Orang berinovasi nggak bisa dengan cara yang tadi berbaris berbaris ya. Baris berbaris itu ngikutin aturan. Inovatif itu sesuatu yang baru, completely new. Jadi ya, hari ini dan besok adalah hari yang penting di mana kita akan merasa masuk ke dalam satu era yang baru. Secara kalender kita masuk ke energi yang baru untuk perputaran 1 tahun ke depan sampai matahari di Pisces terakhir lagi. Dan pada saat yang bersamaan Saturnus berubah tanda zodiak dari Capricorn menjadi Aquarius. Di tahun 2020 ini dia akan berada di Aquarius sampai nanti akan retro lagi masuk kembali ke Capricorn. But anyway, ya, kita sudah mulai sesuatu yang baru, langkahnya yang baru, tapi ternyata masih ada hal yang nanti masih menjadi PR untuk diselesaikan. Tapi ketika kita kembali atau ketika Saturnus kembali ke Capricorn, ya, perasaan kita kan akan terbawa dan kita kembali melihat masalah yang kita pernah hadapi di masa lalu. Posisi kita sudah berbeda. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengintip sesuatu ke depan. Kita sudah lebih tahu apa yang lebih baik di masa depan. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lanjutkan dengan, saya akan melewati yang detail. Oke. Wow. Oke, kita lihat di belakang dan nanti interpretasinya belakangan. Saya hanya ingin memeriksa lagi. Arguments, unhealthy competition, ongoing struggle. Ini challenge-nya objective, logical, intelligent, tapi dia tempatnya di challenge. Advice-nya adalah enthusiastic, adventurous, dan ini hasilnya adalah strategi. Mental test, gathering information, breaking agreements. Oke, breaking agreements. Oke, kita lihat satu persatu. Situasinya hari ini sebenarnya bisa dibilang ini chaos. Ya, kalau tadinya ada pertentangan, sekarang pertentangannya is getting out of hand gitu. Sesuatu yang kita nggak bisa kendaliin. Karena memang untuk sebelum ditutup biasanya akan berantakan dulu. Kita sebar semuanya, kita lihat seberapa besar kisaran range-nya ketika berantakan untuk kemudian nanti besok berarti kita berusaha untuk ngumpulin lagi, ya, ngumpulin lagi. Tapi sekarang belum pada saat itu.
Nah, ini adalah tantangannya, kita berusaha berpikir bahwa ini nggak benar, ini caranya gimana, metodenya nggak jelas, ini orang harusnya begini, orang harusnya begitu. Iya benar begitu. Tapi yang namanya proses itu semua harus melewati keberantakan dulu sebelum mendapatkan satu kejelasan yang sudah kita yakini. Nah, ini adalah sarannya, advice-nya tadi page of one. Lakukan saja apa yang kau harus lakukan pada saat ini. Jangan keminter istilahnya ya, jangan terlalu mendikte. Karena page of one itu adalah ketika kita benar-benar masih ingin melihat sebenarnya seperti apa sih situasinya. Jadi kita nggak sok tahu untuk langsung ngejudge sesuatu, itu saran. Dan hasilnya adalah ternyata masih banyak informasi yang baru buat kita sehingga kita harus berstrategi. Dan barangkali di antara beberapa strategi tersebut atau cara-cara yang harus kita ambil dalam menghadapi situasi ini, mungkin ada beberapa cara yang harus merombak kebiasaan di masa lalu. Harus membuat kesepakatan ulang dari apa yang sudah kita lakukan, kebiasaan kita di masa lalu. Ini gambarnya seperti ini. Kita lanjut untuk message from spirit, getting your reading. Kita lihat satu kartu. Your guides are telling you all your power is in your now. Neither the past nor the future can shackle you to a life you do not choose to live. All your power is in your now. Semua power ada di kesekarangannya dirimu. Now-nya itu now kata benda. Di sekarang, powernya ada di tanganmu sekarang. Neither the past nor the future can shackle you to a life you do not choose to live. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhimu masa lalu ataupun masa depan dalam dirimu mengambil keputusan untuk hari ini. Perkara hari ini akan berpengaruh ke masa depan atau hari ini dipengaruhi oleh masa lalu, tetap saja yang namanya power, kekuatan, keputusan, tindakan itu adanya di saat ini. Kita hanya bisa merencanakan ke masa depan, toh belum dilakukan juga, dan kita hanya bisa mengambil hikmah dari apa yang ada di masa lalu, dan belum tentu juga hikmah yang kita ambil adalah yang sesuai dengan yang terbaik untuk hari ini. Jadi hari ini adalah yang terpenting karena apa yang kamu ambil keputusannya. Kan kalau kita belajar dari pengalaman kadang-kadang, loh kemarin gue kenapa mikirnya begitu ya, berarti apapun yang kita ambil keputusannya adalah yang terkuat kan yang kemarin, artinya yang sekarang ya, yang sekarang. Sorry kalau bolak-balik, tapi intinya bahwa keputusan kita bisa salah, bisa benar di kemudian hari, tetapi powernya ada di saat kamu mengambil keputusan, yaitu hari ini. Oke? Kita summary-kan, kita rangkum. Hari ini mungkin akan ada perubahan. Tadi kita bicara mengenai bagaimana kita melihat yang terbaik ke depan, dan ada perubahan yang terjadi di dalam kita dalam situasi yang paling menantang pun kita paham bahwa kita sudah lebih legowo, kita mendengarkan apa yang menjadi pesan terbaik buat kita, break free dari semua yang membuat kita terkungkung, kita memaafkan, dan kita tidak melihat siapa yang menang dan kalah dalam hal ini, karena ini semua adalah perjalanan. Yang penting kita intensinya baik. Sekarang pelajari apa yang akan terjadi kemudian dengan kita membuat keputusan yang berbeda hari ini, ya. Dan ini adalah saat dimana bacaan ini mengingatkan kita sedang memasuki era baru, seperti from nothing to everything. So, mungkin sekarang adalah nothing, besok kita bisa membuat segala yang kita inginkan. Besok-besok tanda petik, bukan besok, esok hari. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.